wabarakatuh. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fitria Dewi Sulistiono. Saya dari program studi farmasi Universitas Pakuan di Kota Bogor. Ya, saya sendiri merupakan seorang dosen ya di prodi farmasi ini, dan saya mengampu mata kuliah mikrobiologi farmasi. Hari ini saya sedikit menerangkan mengenai sejarah dan perkembangan mikrobiologi terkait motivasi diri saya ya. Kenapa saya begitu menggeluti terkait bidang ini? Karena sesungguhnya ternyata mikrobiologi sendiri sudah disonding di dalam Al-Quran gitu ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Di sini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk dan yang lebih kecil dari itu. Nah, dari kata inilah yang lebih kecil dari itu, lebih kecil dari nyamuk tentunya, kita bisa artikan salah satunya adalah benda-benda kecil di sini adalah mikrobiologi. Sejarahnya gitu ya. Kita lihat pada zaman dulu di sini dari tiga gambar yang saya sajikan ini adalah suatu gambar dipublikasikan tahun 1560, artinya abad ke-15 gitu. Ada tiga gambar. Yang pertama di sini adalah batu ukiran dengan gambar seseorang kemudian memakai tongkat dan kakinya itu agak bengkok. Mungkin hari ini kita sebut sebagai polio gitu ya. Kemudian yang kedua di sini adalah ukiran batu juga yang bergambar ada seseorang sedang menuangkan air ke dalam suatu wadah besar. Mungkin kalau kita hari ini sebut sebagai teknik fermentasi gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu pembuatan wine karena gambar ini diperoleh di kawasan Eropa, dan kita tahu kawasan Eropa itu banyak memproduksi wine atau bir. Kemudian gambar yang ketiga ini adalah rekaman penyakit polio. Ini menurut Bruegel di dalam bukunya The Triumph of Death tahun ke-1560. Nah, artinya pada tahun itu gitu ya sudah ada suatu masalah gitu ya, sudah ada masalah yang disebabkan oleh kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi kemungkinan adalah sesuatu yang kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh mata. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Kemudian banyak orang gitu yang mengkaji atau banyak ilmuwan mengkaji dan pada akhirnya menemukan suatu definisi yaitu mikrobiologi. Nah, olehnya mikrobiologi ini berasal dari bahasa Yunani. Dari tiga suku kata. Yang pertama, jadi mikros itu artinya kecil, kemudian bios ini artinya hidup, dan logos adalah ilmu. Jadi secara keseluruhan mikrobiologi adalah ilmu yang menangani makhluk-makhluk kecil gitu ya, makhluk hidup yang kecil. Kemudian ilmuwan menyimpulkan bahwa mikroorganisme muncul kurang lebih 4 juta tahun yang lalu dari senyawa kompleks gitu ya, senyawa organik kompleks, baik itu di lautan atau mungkin dari gumpalan awan yang sangat besar mengelilingi bumi. Jadi, mikroba ini adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mikroorganisme ini diduga sebagai nenek moyang dari semua makhluk hidup. Ini kesimpulan dari beberapa peneliti. Ini gitu ya, kita tahu mikrobiologi di abad 20 ini punya banyak keunikan. Jadi dalam proses biokimianya, proses biokimia pada mikroorganisme ini sama ternyata dengan biokimia pada semua makhluk hidup termasuk manusia. Nah, kesamaan inilah yang biasanya kita sebut sebagai unity in biochemistry. Artinya tahu di abad 20 ini ya, awalnya mungkin di abad 19, karena di abad 19 ditemukan yaitu informasi genetik pada semua organisme, baik itu dari mikroba hingga pada manusia. Nah, kita tahu informasi genetik itu disebut sebagai DNA. Di DNA inilah kemudian berkembang menjadi biochemistry atau biokimia yang sama. Hanya yang membedakan antara makhluk yang kecil, artinya mikroba ini, dengan makroba, artinya makhluk yang besar, dari sifat perkembangbiakannya gitu ya, yang membedakan. Kalau
mikroba kita tahu dia mempunyai keunikan karena sifatnya itu sederhana. Kenapa sederhana? Karena bentuknya juga hanya satu sel, gitu ya. Sedangkan kalau di makhluk hidup yang besar, contohnya di manusia, itu mempunyai sifat yang kompleks, mempunyai banyak sel atau kita sebut sebagai multiseluler. Jadi kalau mikroba itu uniseluler, kalau manusia gitu kita contohkan itu adalah multiseluler. Itu dari sifatnya yang pertama. Kedua, keunikannya adalah dari cara berkembang biaknya. Kalau misalkan mikroba, kita tahu perkembangbiakannya itu sangat cepat gitu ya. Dalam kurun waktu tertentu dia bisa menghasilkan banyak perkembangbiakan. Sedangkan kalau di manusia gitu ya, kita tahu prosesnya lama ya gitu. Artinya itulah dua keunikan dari mikroba yang menjadikan para peneliti ini semakin tertarik untuk meneliti lebih lanjut atau memanfaatkan lebih dari mikroba ini. Nah, dari dua sifat itulah kemudian peneliti atau hari ini mikroba dimanfaatkan dalam berbagai bidang, contohnya atau dalam berbagai bab, contohnya dalam mode penelitian di bidang genetika. Kemudian digunakan dalam mengetahui dasar fenomena biologi, kemudian digunakan sebagai sumber energi atau gas sohor. Keempat gitu ya, contoh lainnya adalah untuk insulin, pembuatan insulin. Kelima, bisa untuk mengurangi tumpukan minyak di lautan gitu ya. Jadi pemanfaatnya itu. Keenam, bisa juga untuk mengurangi herbisida dan insektisida pada bidang pertanian. Itu adalah beberapa manfaat yang bisa digunakan atau keuntungan dari mikroba saat ini. Nah, secara keseluruhan gitu ya, kalau perkembangan mikrobiologi ini ada 11 tahap gitu ya. Yang pertama, tahap pertama itu pasti tentang Leeuwenhoek dan mikroskopnya. Kemudian yang kedua, ini adalah pembuktian ketidakbenaran dari teori abiogenesis. Ketiga, ini adalah bukti teori biogenesis. Keempat adalah teori tentang fermentasi. Kelima, ini tahapnya adalah teori tentang penyakit. Keenam adalah teknik biakan murni. Ketujuh adalah teori postulat Koch. Kemudian kedelapan adalah teori pencegahan penyakit. Kesembilan, penemuan antiseptik. Kesepuluh, imunisasi atau vaksinasi. Kesebelas, yang hari ini adalah tentang kemoterapi. Jadi tahapan perkembangan mikrobiologi secara keseluruhan ada 11 tahap yang telah dilalui. Kita bahas satu-satu setiap tahapannya. Untuk yang pertama, jadi yang pertama di sini adalah peneliti yang bernama Leeuwenhoek dan mikroskopnya. Jadi teman-teman semua gitu ya, ini para mahasiswa atau para pendengar semua, kita tahu bahwa ilmuwan pertama yang melihat dan mendeskripsikan mikroorganisme secara akurat di sini adalah Antony van Leeuwenhoek ya, pada abad ke-16 sampai abad ke-17, lebih tepatnya pada tahun 1632 sampai 1723. Nah, Leeuwenhoek di sini sebenarnya fokusnya adalah alat gitu ya, karena kita tahu tadi mikroba ini hanya dilihat oleh alat tertentu yang disebut sebagai mikroskop. Tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu ya, nggak bisa kita lihat langsung dengan mata. Oleh karena itu karena membutuhkan alat khusus, nah Leeuwenhoek ini membuat alatnya. Jadi sebelum kita mengkaji otomatis dia membuat alatnya. Nah, siapa sih sebenarnya Leeuwenhoek gitu ya? Leeuwenhoek ini sebenarnya bukan seorang peneliti, ternyata dia adalah seorang wine taster gitu. Balik lagi saya singgung di awal, kalau kita tahu di Eropa itu wine atau anggur itu menjadi suatu budaya gitu ya. Kenapa? Ya karena karena bahan bakunya di sana banyak gitu ya. Kita tahu kalau anggur gitu, buah anggur di sana itu banyak dan melimpah. Karena melimpah, otomatis orang-orang berpikir supaya bagaimana memanfaatkan yang melimpah ini. Nah, salah satu pemanfaatannya itu dengan pembuatan wine gitu ya, didiamkan beberapa waktu tertentu. Nah, salah satu profesinya adalah wine taster, dan ternyata Leeuwenhoek ini adalah sebagai wine taster di kota Delft
Belanda, dan dia biasa menggunakan kaca pembesar untuk mengamati serat-serat pada kain. Jadi dulu mungkin namanya loop gitu ya, loop, dan dia si Leeuwenhoek ini dia suka mengamati hal-hal yang kecil gitu, baik itu benda mati atau benda hidup, karena waktu itu belum ada keterangan mati atau hidup. Jadi baik itu kain, kemudian air hujan, air sungai, ludah, feses, dan lainnya itu diamati oleh Leeuwenhoek. Nah, dari pengamatan inilah Leeuwenhoek mengemukakan suatu istilah yang disebut sebagai animal cool, atau yang artinya adalah hewan-hewan yang sangat kecil. Balik lagi ya, walaupun itu air gitu ya, si Leeuwenhoek ini menyebutnya sebagai hewan, karena waktu itu memang belum ada teori terkait makhluk hidup dan benda mati. Leeuwenhoek ini ternyata dalam hidupnya itu sudah membuat 250 mikroskop, artinya 250 kali gitu ya pembuatan mikroskop, dan pada akhirnya yang paling besar itu adalah mampu memperbesar 200 sampai 300 kali. Artinya dia bisa zoom gitu ya, memperbesar bendanya sampai 300 kali gitu ya, terakhir di pembuatan mikroskopnya. Ini adalah kisah dari Leeuwenhoek untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini adalah pembuktian ketidakbenaran dari abiogenesis. Nah, kita tahu jadi di masa ini ada istilah abiogenesis dan biogenesis. Abio itu A itu artinya tidak, bio itu hidup, artinya makhluk hidup tuh berasal dari benda mati atau yang tidak hidup. Sedangkan kalau kebalikannya biogenesis berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup gitu ya. Jadi ada dua pendapat. Nah, kalau yang abiogenesis ini kita sebut biasanya sebagai generasi spontan atau spontaneous generation gitu ya, atau generasi spontan. Beberapa peneliti yang memukakan ini ada Francisco Redi, kemudian John Needham, dan Lazarus Palazzani. Jadi Francisco Redi di abad 16, 1626 sampai 1697 menunjukkan bahwa belatung pada daging busuk berasal dari telur lalat. Atung pada daging busuk berasal dari telur lalat yang bukan berasal dari daging itu sendiri. Artinya gini, menurut Redi itu dia setuju dengan biogenesis. Jadi makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Kata Redi, kalau ada belatung di daging itu berasal dari ada telur gitu ya. Artinya sudah ada bibitnya, yaitu telur, bukan dari daging itu sendiri. Jadi kalau kita tahu telur itu makhluk hidup, sedangkan kalau daging itu benda mati gitu ya. Jadi si Redi ini setuju dengan teori biogenesis. Nah, kemudian ada yang membantah gitu ya dengan teori ini. Yang selanjutnya adalah John Needham. John Needham itu di abad 17, yaitu 1713 sampai 1781. John Needham mengemukakan bahwa setelah daging dipanaskan dan dibiarkan dingin akan muncul mikroorganisme. Jadi kata si Needham, enggak kok gitu ya. Maksudnya kalau kita diamkan daging yang dipanaskan, kemudian awalnya dia nggak ada apa-apa, kemudian dia muncul mikroorganisme gitu ya. Dan sedang kita tahu kalau daging itu benda mati. Artinya si Needham ini dia setuju dengan abiogenesis atau generasi spontan gitu ya. Jadi masih perdebatan. Kemudian dibantah lagi si Needham ini dengan Lazarus Palazzani gitu ya, di tahun yang sama, yaitu di abad ke-17. Jadi kata Palazzani menunjukkan bahwa setelah daging dalam labu dipanaskan dan kemudian ditutup rapat-rapat, tidak memunculkan mikroorganisme karena udara yang membawa benih kultur tidak dapat masuk ke labu gitu. Jadi menurut Palazzani bukan salah dagingnya, ternyata adalah sumbernya itu dari udara gitu. Jadi kalau misalkan udara itu tidak bisa masuk ke dalam labu, maka tidak ada mikroorganisme. Jadi kalau si Palazzani ini dia setuju dengan yang biogenesis. Artinya terus siapa yang benar dan siapa yang salah kita belum tahu. Jadi masih perdebatan di zaman itu. Sampai kapan gitu ya perdebatan itu, mana yang setuju, mana yang pro, mana yang kontra, itu berlangsung hingga 100 tahun gitu ya. 100 tahun setelah percobaannya Needham, ada dua peneliti yang mencoba memecahkan kontroversi tentang peran udara, artinya tentang benda mati dan benda hidup itu. Nah, siapa nih peneliti selanjutnya? Ini di abad 18 gitu ya. Ada yang namanya Theodor Schwann dan Franz Kuhl gitu ya. Nah,
Yang pertama, di Theodor Swan ini mengalirkan udara melalui pipa yang dipanaskan ke dalam tabung tertutup yang berisi kaldu. Kemudian sedangkan kalau Franz Kuhl ini melewatkan larutan asam kuat ke dalam tabung tertutup yang berisi daging yang telah dimasak. Artinya perbedaan antara Swan dan Kuhl ini adalah objek ya, bukan objek ya, perantaranya. Jadi kalau untuk Swan dia menggunakan panas gitu ya, sedangkan untuk Skull ini dia menggunakan asam kuat gitu ya. Objeknya hampir sama, yaitu daging yang dipanaskan atau kaldu daging yang dipanaskan. Nah, kemudian hasilnya antara yang dipanaskan dengan larutan asam kuat, keduanya tidak menemukan adanya mikroba sebab mikroba telah mati dengan adanya asam kuat maupun panas. Jadi sterilisasi itu bisa menggunakan dua objek ini gitu ya, dari penelitian kedua peneliti ini, Theodor Swan dan Franz Kuhl. Tetapi para pendukung teori generasi spontane berpendapat bahwa adanya asam dan panas akan mengubah udara sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroba. Tapi teorinya berdua ini belum kuat gitu ya, artinya belum ada pembuktian kuat, dan yang abiogenesis masih bisa bantah gitu ya. Karena tadi bantahan dari abiogenesis ini, asam dan panas ini akan mengubah udara sehingga tidak mendukung pertumbuhan mikroba gitu. Jadi balik lagi, yang disalahkan itu adalah udara gitu. Ini menurut abiogenesisnya. Jadi belum clear ya perdebatannya. Perdebatan selesai pada kapan gitu ya? Ini pada abad ke-18 juga, yaitu setelah peneliti siapa, setelah Louis Pasteur dan John Tyndall. Jadi perdebatan antara teori biogenesis dan abiogenesis itu berakhir setelah adanya penemuan dari Louis Pasteur dan John Tyndall di abad ke-18 juga. Nah, artinya hampir bersamaan. Kemudian apa sih teorinya Pasteur? Jadi kata Louis Pasteur, kaldu daging dalam labu leher angsa dan dipanaskan. Setelah dingin, udaranya dibiarkan masuk melalui leher angsa tabung gitu ya. Jadi dibiarkan masuk di leher angsa itu. Kemudian hasil si Pasteur ini debu udara tidak dapat masuk. Hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Jadi kata si Pasteur, kalau debunya, jadi sebenarnya bukan udaranya ternyata, tapi di dalam udara itu ada debu. Nah, faktornya itu lebih dalam lagi ya. Jadi si debu. Jadi nggak apa-apa udara masuk, tapi yang penting debunya nggak masuk ya. Nggak apa-apa udara masuk, tapi debunya nggak masuk. Jadi hasilnya tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Itu menurut Pasteur. Nah, ini diperkuat juga nih oleh John Tyndall. Jadi menurut Tyndall menunjukkan bahwa debu ini yang membawa mikroorganisme. Jadi bukan udaranya, debunya gitu ya yang membawa mikroorganisme. Jika debunya tidak ada, maka kaldunya ini akan tetap steril gitu ya. Ini menurut Tyndall. Jadi lebih jelasnya kita lihat gambar ini dari kedua peneliti ini. Ini adalah gambar labu leher angsa yang tadi dikemukakan oleh Pasteur. Jadi Pasteur itu dia punya kaldu daging dipanaskan dalam labu, kemudian di atasnya itu ditutup sama pipa yang disebut dengan pipa leher angsa karena bentuknya kayak leher angsa. Kemudian dengan adanya leher angsa ini jadi ada cekungan ya. Nah, dari cekungan itu jadi si udara itu kan dia masuk, karena kita tahu udara itu mengalir ke segala arah gitu ya, artinya bentuknya apapun udara tetap masuk. Nah, yang nggak bisa masuk ini adalah debunya. Debunya ini terperangkap di dalam cekungan ini, di dalam leher angsa ini. Nah, diperkuat lagi oleh Pasteur ini. Pasteur melakukan percobaan kecil, yaitu dengan membawa tabung tersebut ke pegunungan Pyrenees gitu ya, dan Alpen. Nah, kita tahu kalau pegunungan itu pasti udaranya lebih bersih dibandingkan dengan kota gitu ya. Makanya si Pasteur ini membawa labunya ke pegunungan Pyrenees dan Alpen. Kemudian hasilnya Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara. Dan ia menyimpulkan bahwa semakin bersih atau murni udara yang masuk ke dalam bejana, artinya dalam labu itu, maka semakin sedikit kontaminasi terjadi. Nah, dari sinilah tadi kesimpulannya, artinya
bukan salah udara gitu ya, tapi yang salah adalah debu gitu ya, yang nempel pada udara itu. Jadi kalau kita tahu udaranya itu bersih, tidak ada debu gitu ya, maka kontaminannya pun akan terhindari. Ini dari kesimpulan Pasteur. Kesimpulan ini dinyatakan oleh Pasteur pada tanggal 7 April 1864 dalam bukunya gitu ya. Artinya yang benar itu adalah teori biogenesis. Jadi teori abiogenesis itu salah gitu ya. Cuma ya kalau nggak ada itu namanya hipotesa gitu ya. Hipotesa itu bisa diterima dan ditolak. Nah, hipotesanya tadi abiogenesis, sedangkan ternyata ditolak gitu ya. Yang benarnya itu adalah yang biogenesis gitu ya teman-teman. Jadi pertama kali perdebatan teori biogenesis dan abiogenesis berakhir di abad 18, artinya 100 tahun setelah penemuan dari John Needham di abad 17 gitu ya, begitu. Terkait Leeuwenhoek dan mikroskopnya. Kemudian yang kedua, pembuktian ketidakbenaran abiogenesis, dan yang ketiga ini adalah bukti teori biogenesis. Nah, selanjutnya di tahap keempat perkembangan dari mikrobiologi ini adalah teori tentang fermentasi. Ya, tadi saya juga sudah singgung kalau di sana ya di Eropa kita kiblatnya Eropa ya kalau untuk ilmiah gitu. Di Eropa sana memang fermentasi itu sudah menjadi budaya. Nah, si Pasteur ini, kita masih balik lagi ke Pasteur. Jadi Louis Pasteur ini dia mengamati fermentasi juga gitu. Jadi alasan Pasteur menentang generasi spontan atau abiogenesis ini karena keyakinannya bahwa produk fermentasi anggur ini merupakan hasil dari mikroorganisme yang ada, bukan fermentasi menghasilkan mikroorganisme. Jadi kita tahu ya, hari ini kalau kita buat yogurt gitu ya, contoh fermentasi yogurt, kalau kita mau bikin yogurt otomatis kita harus menyediakan mikroba dulu. Mikrobanya, bakterinya, bakteri yogurt, kemudian substratnya, susu, kemudian akan jadi yogurt. Nah, artinya si mikroba ini sudah ada gitu ya, baru kita jadi fermentasi. Ini menurut Pasteur. Sedangkan kalau yang abiogenesis itu kebalikan, jadi yogurt akan menghasilkan mikroba dan itu sudah ditentang gitu ya. Nah, ternyata benar gitu, artinya teorinya Pasteur itu benar kalau fermentasi anggur ini hasil dari mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme tertentu mendominasi anggur yang bagus, sementara mikroorganisme tipe lain mendominasi anggur yang kurang bagus. Artinya di sini substrat atau bahan baku itu menentukan nanti hasil. Kalau bahan bakunya ini sudah bagus, maka nanti hasil wine-nya pun akan bagus. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata mikroba antara wine yang bagus gitu ya dengan wine yang jelek itu ternyata berbeda. Pasteur, dan dari teorinya Pasteur inilah kemudian kita kenal yang namanya sebagai pasteurisasi atau proses pasteurisasi. Dan kita tahu proses pasteurisasi ini masih digunakan sampai saat ini, terutama di kalangan industri, yaitu pemanasan tidak lebih dari 98 derajat Celcius itu ya untuk teori pasteurisasi. Itu untuk tahap keempat perkembangan. Kemudian masuk ke tahap kelima, yaitu tentang teori tentang penyakit. Nah, teori tentang penyakit ini berhubungan juga tuh di gambar saya yang di awal mengenai wabah gitu ya, wabah black plague gitu ya, wabah pets. Nah, karena adanya wabah berarti kan orang berpikir dong ini ada suatu masalah, yaitu wabah, ada penyakit tapi nggak tahu sebabnya apa. Kemudian orang tuh pasti berpikir ini penyebabnya apa, cara menanggulanginya bagaimana gitu kan, pasti gitu. Nah, pada abad ke-15 kita flashback lagi mundur di abad ke-15, tepatnya di 1546, Girolamo Fracastolo gitu ya, Girolamo Fracastolo menyarankan bahwa penyakit dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang terlalu kecil untuk dapat dilihat, yang ditularkan dari satu orang ke orang lain. Jadi Girolamo ini berpendapat gitu ya, intinya ada benda kecil nggak bisa dilihat oleh mata, kemudian tapi dia bisa menular, kata Girolamo.
waktu itu belum ada namanya teori mikrobiologi ya, belum ada mikroorganisme, artinya sesuatu benda yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi bisa menular, menurut Girolamo seperti itu. Nah, informasi ini berasal dari percakapan para pelaut. Kalau dulu kan orang-orang kita tahu dengan melaut gitu ya, para pelaut yang baru pulang dari perjalanan ke luar negeri, di mana mereka menyaksikan penyebaran berbagai penyakit. Artinya saat kita berpergian, kita tahu untuk ke daerah lain itu pasti banyak. Kemudian Anton von Flensik gitu ya, di abad ke-17, 200 tahun kemudian dari abad 15 jadi abad 17, menyatakan bahwa tidak hanya makhluk hidup yang merupakan penyebab penyakit gitu, tetapi juga agen lain juga dapat menyebabkan penyakit yang berbeda. Jadi di abad ini kan orang-orang belum mengenal antara makhluk yang kecil dan makhluk yang besar gitu ya. Artinya menurut Anton ini, Anton masih berpikirnya kalau makhluk hidup itu makhluk yang besar gitu ya. Makhluk yang besar menurut Anton itu ada agen lain nih selain makhluk hidup yang besar ini yang menyebabkan penyakit gitu. Tapi at least itu belum tahu namanya apa dan belum disebut sebagai mikroba ya. Kemudian diperjelas oleh si Pasteur lagi. Jadi memang Pasteur ini peneliti yang tekun ya, ulet gitu ya, menekuni berbagai bidang kajian gitu ya. Jadi Pasteur ini diminta untuk meneliti penyakit ulat sutra yang merugikan industri Prancis. Jadi di Prancis ada komoditas utamanya itu adalah kain sutra, dan kita tahu kalau kain sutra itu berasal dari ulat sutra. Nah, kemudian mereka punya masalah nih, ternyata ulat sutranya itu berpenyakit gitu ya, sehingga hasil produknya itu kurang maksimal. Nah, karena di waktu itu gitu ya, kita tahu, jadi masyarakat tahu bahwa Pasteur ini adalah seorang peneliti, artinya seorang yang pintar gitu ya. Kemudian dimintalah oleh masyarakat si Pasteur ini untuk meneliti tentang si ulat sutra yang berpenyakit ini. Nah, kemudian dilakukan nih oleh Pasteur, dan Pasteur menghabiskan waktu 6 tahun untuk membuktikan bahwa mikroorganisme yang disebut sebagai protozoa yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi di tahun ini si Pasteur ini punya kalau tadi wine itu kan mikroorganismenya kita tahu kalau bakteri gitu ya, bakteri untuk fermentasi. Kemudian di awal kemudian dia pakai debu gitu ya. Nah, kalau di tahun ini si Pasteur itu setelah 6 tahun dia menemukan benda lain, yaitu disebut sebagai protozoa yang menyebabkan penyakit pada ulat sutra. Kemudian setelah hasil penelitiannya, kemudian Pasteur menyarankan kepada masyarakat menunjukkan kepada petani ulat sutra yang bagaimana menghilangkan penyakit dengan cara memilih ulat sutra yang bebas penyakit. Jadi kesimpulannya memang karena sudah tahu penyebab penyakit ulat sutra itu protozoa, jadi caranya adalah petani ini harus ngambil ulatnya itu yang sehat gitu, jangan yang sakit gitu, supaya hasil kain sutranya itu bagus. Itu menurut hasil penelitiannya Pasteur gitu. Ini adalah teknik biakan murni. Nah, teknik biakan murni ini berhubungannya pasti dengan media gitu ya. Jadi saya singgung sedikit gitu ya, kalau di mikrobiologi itu ada istilahnya media. Apa itu media? Media ini adalah makanan atau nutrisi untuk mikroba gitu ya. Jadi kita pasti kalau untuk tadi ya, jadi ternyata Cawan Petri itu nama orang gitu ya, ditemukan oleh Richard J. Petri di abad ke-18. Nah, pada tahun 1892 gitu ya, Dimitri Ivanovsky menunjukkan bahwa agen yang menyebabkan penyakit mozaik pada tembakau, ini pada tanaman, dapat ditularkan melalui ekstrak tanaman yang sakit. Ini nama penyakitnya kita sebut sebagai tobacco mosaic virus. Jadi agennya itu disebabkan oleh virus. Kemudian ekstrak tersebut disaring. Jadi Ivanovsky ini menyaring ekstrak tadi tembakau tadi yang sakit, kemudian disaring dengan filter yang ditemukan oleh kawan-kawan Pasteur. Kita tahu kalau Pasteur itu dia fokusnya ke bakteri gitu ya, jadi dia membuat filter atau penyaring ini untuk bakteri. Nah, si Ivanovsky ini minjem filternya dari Pasteur gitu, minjem penyaringnya Pasteur untuk tadi si tembakau gitu ya. Berharapnya kalau memang tembakau itu disebabkan oleh bakteri, berharapnya kan dia penyaringnya itu bisa nyangkut gitu ya, artinya bakterinya itu nyangkut di penyaringnya Pasteur. Ternyata
tidak gitu ya. Ivanovsky justru menemukan hal yang baru. Karena apa? Si penyakit dari tembakau itu dia lolos dari saringan gitu. Kesimpulannya kan bahwa si agen tembakau ini ukurannya lebih kecil dong dari si bakteri yang ditemukan oleh Pasteur, karena dia lolos saringan itu. Nah, berarti lebih kecil, dan kesimpulannya oh ini bukan bakteri gitu, artinya tidak sama dengan yang dihasilkan oleh Pasteur si Ivanovsky ini. Kemudian Ivanovsky ini meneliti lebih lanjut gitu ya, karena makin penasaran dengan ukuran yang lebih kecil. Dan kita tahu hari ini ukuran yang lebih kecil itu disebut sebagai virus. Jadi waktu itu namanya adalah tobacco mosaic virus, jadi virus mozaik yang ada di tembakau gitu ya. Jadi kisah dari pertama kali virus pada tanaman oleh Dmitri Ivanovsky di tahun 1892. Pada manusia, kalau kita berhubungan dengan virus itu pertama kali masuk atau sakitnya itu disebut dengan yellow fever. Ini merupakan penyakit pertama pada manusia disebabkan oleh virus. Ini perkembangan teknik biakan murni. Nah, di abad ke-19 tahun 1900, seorang ahli bedah bernama Walter Reed gitu ya, dengan menggunakan manusia sebagai volunteer, membuktikan bahwa virus tersebut dibawa oleh nyamuk tertentu yang penyakitnya itu kita sebut sebagai malaria. Jadi di abad 1900 Walter Reed ini meneliti tentang malaria. Kemudian menyimpulkan bahwa salah satu cara penting untuk mencegah penyakit adalah dengan menguras air yang tergenang yang digunakan oleh nyamuk untuk berkembang biak. Jadi kesimpulan dari penelitian Walter Reed ini adalah cara untuk menanggulangi malaria itu yaitu dengan menguras air yang tergenang ini ya. Kemudian di tahap ke-7 ada istilah postulat Koch gitu ya, postulat atau ketetapan ini. Jadi Koch ini adalah nama orang, jadi namanya itu Robert Koch, dia orang Jerman. Jadi pertama kali si postulat Koch ini kenapa jadi peneliti, itu asalnya karena Koch ini memang dia mungkin seorang dokter ya, jadi dia profesional di bidang kesehatan. Kemudian si Koch ini menerima hadiah dari istrinya pada ulang tahunnya yang ke-28 gitu ya, dan hadiahnya tahu apa? Bukan mobil, bukan. Hadiahnya adalah mikroskop gitu ya dari istrinya. Wow, keren sekali ya. Jadi itulah kalau hadiah orang peneliti, jadi berbau-bau penelitian. Nah, dari hadiah istrinya ini, mikroskop inilah kemudian si Koch ini makin senang dengan dunia penelitian. Nah, pada tahun 1876 gitu ya, Koch setelah meneliti selama 6 tahun, Koch mengumumkan bahwa dia telah menemukan bakteri yang menyebabkan antraks. Jadi waktu itu di Jerman itu ada penyakit yang pada sapi gitu, pada peternakan sapi. Koch ini dengan mikroskop dari istrinya itu dia meneliti ini tentang antraks ini, meneliti dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa oh si antraks ini disebabkan oleh bakteri gitu ya, kata si Koch. Nah, ia juga menyarankan kepada pada para peternak gitu ya, untuk ternak atau sapi yang sakit ini supaya dibunuh, artinya dimatikan dan dibakar lalu dikubur di dalam-dalam gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cuma dibunuh saja kemudian dibiarkan tergeletak gitu saja, karena dia bisa menular ke yang lainnya. Karena selain tahu bahwa penyebabnya bakteri, si Koch juga mengemukakan bahwa bakteri itu punya spora gitu ya. Jadi punya spora yang dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di dalam benda mati, artinya walaupun pada substrat yang sudah mati, pada ternak yang sudah mati. Makanya cara untuk menanggulanginya dibakar, dan setelah dibakar dikubur dalam-dalam. Supaya apa? Supaya sporanya juga mati gitu, tidak ikut berterbangan. Kalau sporanya berterbangan, dia bisa nempel ke sapi yang sehat, maka akan menularkan yang sehat tadi. Kemudian dia juga melakukan percobaan gitu ya, dengan kita lihat gambar di samping ini, di gambar 13. Jadi ilustrasinya di sini untuk langkah-langkah postulat Koch, kita analoginya pakai tikus gitu ya. Jadi bukan pakai sapi, jadi kalau pakai sapi terlalu besar gitu ya. Ini pakai tikus karena percobaan penelitian. Jadi
tikus yang dia itu mati karena antraks gitu ya. Kemudian tikus yang mati ini disebabkan oleh antraks ini diambil darahnya. Darahnya itu kemudian dikultur pada media gitu ya, media kultur. Media itu tadi makanan ya. Kemudian otomatis si antraksnya akan tumbuh di dalam medianya gitu ya. Tadinya bakteri antraksnya ini akan tumbuh, kemudian dicek, oh ternyata benar ada endosporanya, ada sporanya, kemudian ini adalah jenisnya bakteri gitu ya. Kemudian si bakteri ini diperbanyak, nah diperbanyak dan dimasukkan ke dalam tikus lagi, tapi tikus yang sehat. Jadi ingin tahu nih, apakah yang sehat ini akan terjadi sesuatu atau enggak. Dan ternyata beberapa saat kemudian yang sehat ini jadi mati juga gitu ya, setelah diinjeksi darah, diinjeksi kultur bakteri gitu ya, diinjeksi kultur bakteri antraks ini. Jadi si tikus yang sehat jadi sakit gitu ya, jadi mati. Dan ternyata setelah diteliti gitu ya, gejala dan tandanya tuh sama gitu, artinya sama dengan si tikus yang pertama kali mati gitu. Jadi penyakitnya tuh sama. Nah, itulah ilustrasi dari ilustrasi dari postulat Koch. Dari penyebab antraks itu namanya Bacillus anthracis ya. Jadi nama bakterinya adalah Bacillus anthracis. Jadi kesimpulannya postulat Koch ini ada 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama ini adalah yang disebut dengan isolasi, yang kedua adalah propagasi, yang ketiga adalah inokulasi, dan yang keempat adalah reisolasi. Apa itu isolasi? Jadi isolasi itu kita ngambil nih bakterinya dari tikus yang mati atau dari sapi yang mati. Kemudian propagasi gitu, habis diambil diperbanyak ya, propagasi itu diperbanyak pada media. Kemudian inokulasi itu setelah diperbanyak bakterinya, diinokulasi itu ditumbuhkan lagi, si bakterinya ditumbuhkan lagi ke tikus yang sehat gitu ya. Setelah itu yang tikus sehatnya kan jadi sakit lagi. Nah yang sakit ini di reisolasi lagi, jadi diisolasi ulang lagi nih yang kedua ini, si tikus yang kedua ini diisolasi ulang lagi, kemudian disamakan lagi bakterinya sama apa enggak. Kemudian si dua tikus yang sakit di awal dan yang kedua ini dicek tanda gejalanya sama enggak. Kalau memang semuanya sama persis, oh berarti clear gitu ya, bakteri itu memang menyebabkan penyakit atau Bacillus anthracis ini memang menyebabkan sakit gitu ya. Itu adalah teori dari postulat Koch. Yang kedelapan ini tentang teori perkembangan dan pencegahan penyakit. Kalau misalkan si Koch tadi itu kan tentang penyakitnya nih, ada mikroba yang menyebabkan sakit atau tidak, itu cara ngeceknya dengan postulat Koch. Kita tahu kalau tidak semua mikroba itu menyebabkan penyakit ya. Jadi untuk ngecek apakah mikroba ini menyebabkan sakit atau tidak, itu caranya adalah dengan teori postulat Koch tadi. Nah, kalau sudah tahu si mikrobanya ini menyebabkan sakit, orang kan berpikirnya sekarang, ya gimana dong cara nanggulanginya? Cara berkembang biaknya gimana sih dia, si sakit itu atau si agen sakit itu berkembangnya bagaimana? Cara mencegahnya bagaimana? Nah, artinya di peneliti makin banyak yang penasaran gitu ya. Kita bahas jadi di epidemik gitu ya, kita bahas terkait epidemik dulu. Epidemik ini adalah penyebaran penyakit di tempat tertentu. Mungkin kalau teman-teman hari ini kita sering dengar terkait kata pandemi gitu ya, udah istilah pandemi teman-teman mungkin sudah biasa ya di tahun 2021 ini gitu. Karena memang kita kondisinya sekarang adalah pandemi. Kenapa disebut pandemi? Ini karena memang hampir semuanya itu kena. Artinya hampir satu dunia ini kena. Ada nggak negara yang nggak kena COVID? Hampir seluruhnya kena gitu ya, termasuk negara-negara yang maju pun gitu. Itu makanya kita sebut sebagai pandemi. Nah, sedangkan waktu itu gitu ya di Eropa sana di abad 13, balik lagi yang wabah itu, abad 13, abad ke-15, ini masih istilahnya adalah epidemi. Ya, beda ya. Kalau yang hari ini kita sebut pandemi, kalau yang abad 13 lalu ini epidemi. Bedanya apa? Kalau epidemi ini hanya sebagian wilayah. Dan ternyata wilayahnya mana? Wilayahnya ini adalah di Eropa.
ya, kita fokusnya ke Eropa. Jadi di Eropa ini memang banyak penyakit gitu ya, termasuk pes tadi atau wabah black plague gitu ya, wabah hitam ini. Ada juga penyakit bubon gitu ya, atau penyakit hitam di Eropa. Kan epidemi itu karena hanya ada di Eropa, sedangkan di belahan bumi lain di mana itu misalkan contohnya di Timur Tengah gitu ya, karena di abad ke-13 itu kalau di dunia Islam gitu ya, peradaban Islam itu sedang maju-majunya gitu. Saya jadinya intermezzo dulu sebelum saya bahas ke mikrobiologi lagi. Saya ingin sedikit intermezzo gitu ya, masih berkaitan terkait di abad 13 sampai 15 ini. Jadi kalau di Eropa sana di abad 13 sampai 15 dia masa kelam gitu ya, karena banyak penyakit gitu ya, kemudian epidemi gitu, baik penyakit hitam, penyakit bubon, ke penyakit black plague. Mereka masih bingung ini tuh tentang apa, ini tuh apa, kenapa bisa begini, mereka masih bingung. Di belahan bumi yang lain gitu ya, saya bahas perkembangan Islam. Jadi waktu itu di abad 13 ini sudah masuk zamannya Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah di abad ke-13 sampai 15. Teman-teman mungkin yang muslim pernah dengar ya kisah itu, peradaban Bani Umayyah dan peradaban Bani Abbasiyah. Kita tahu kalau dua peradaban itu Islam adalah masa kejayaan Islam. Karena kenapa? Salah satu kota dari peradaban itu di Iran gitu ya, sebagai pusat kotanya pada masa itu di abad 13 sudah ada universitas. Dan di universitas itu sudah ada globe gitu ya. Kita tahu kalau globe itu peta yang bentuknya bulat gitu ya. Otomatis karena sudah ada globe, berarti istilah atau pernyataan bahwa bumi itu bulat itu sudah diyakini oleh umat muslim atau kaum muslimin waktu itu, sehingga dia bisa menggambarkan atau mendeskripsikan kalau bumi itu memang bentuknya bulat dengan globe. Saya baca sejarah kalau di waktu itu di abad ke-14 sudah ada 2 globe yang dibuat oleh kaum muslimin. Dan balik lagi kita bandingkan gitu ya, kita compare di abad yang sama, di abad 13 di Eropa sana, jangankan berpikir untuk membuat globe, dia masih berkutat dengan diri dia sendiri. Ini saya sakit apa? Ini kok banyak penyakit di negeri saya dan nggak tahu sebabnya. Kemudian kalau berpikir terkait bumi pada saat itu di abad 13, kita tahu namanya Galileo Galilei gitu ya. Mungkin teman-teman kenal siapa Galileo. Dan waktu itu Galileo itu baru menyatakan bahwa bumi itu bulat. Dan apa yang terjadi? Galileo itu dibunuh gitu ya oleh para petinggi sana. Karena apa? Karena masih bertentangan dengan keyakinan para petingginya. Karena di Eropa sana itu meyakini bahwa bumi itu masih datar. Galileo yang membantah itu justru malah dibunuh gitu ya, artinya tidak sejalan, makanya punya konsekuensi tersendiri. Itu ya, itu perbandingan 2 kisah di abad yang sama, yaitu di dunia Islam di Timur Tengah dan di Eropa di abad ke-13. Jadi kalau di dunia Islam dia sudah kita contohkan sudah punya globe, sedang di Eropa ini kita tahu masih dunia hitam atau masa kegelapan Eropa, kita sebutnya seperti itu. Itu flashback, makanya itu berkaitan dengan epidemik. Jadi makanya istilahnya waktu itu adalah epidemik. Kenapa bukan pandemi? Karena memang hanya ada di Eropa, sedangkan di dunia belahan lain gitu ya, di waktu itu memang baru ada 3 benua ya. Kita tahu ada benua Asia, Eropa dan Afrika. Jadi sedangkan benua Asia dan Afrika itu 2 benua ini cenderung dikuasai oleh muslim, sedangkan Eropa memang belum dikuasai oleh muslim. Jadi 2 benua ini kita tidak, maksudnya masa kejayaan kehidupannya sudah baik, sedangkan di Eropa sana itu masih berkutat dengan penyakit. Itu ya gambaran kilas terkait belahan bumi di masa abad 13-14. Mungkin nanti teman-teman kalau saya salah mohon dikoreksi dan silahkan komen saja ya kalau salah gitu ya, dan dikoreksi saja. Dan untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca sejarah masa lalu gitu ya. Oke, itu intermezzonya. Kita lanjutkan ke materi mikrobiologinya.
Jadi kita masuk ke tahap yang tadi ya 8, yaitu teori perkembangan penyakit. Jadi kita tahu kalau ada epidemik, dan di abad ke-19 baru tuh muncul yang tadi malaria gitu ya. Jadi malaria ini penyakit yang memang cukup mengganaskan gitu ya, karena telah membunuh 1,5 juta penduduk Amerika dan 21 manusia di seluruh dunia gitu ya. Artinya malaria menjadi sumber malapetaka waktu itu. Kemudian dan sumbernya ini ternyata malaria ini 3 kali lebih besar jumlah yang terbunuhnya dibandingkan dengan Perang Dunia I oleh peluru gitu ya. Kita tahu di abad 19 itu sudah ada perang dunia gitu ya. Perang dunia itu sudah mulai ada, dan ternyata dibandingkan dengan peluru gitu ya, jumlah yang matinya itu lebih banyak dengan malaria gitu ya. Artinya dengan si penyakit ini adalah bioterorisme. Jadi bioterorisme itu teroris tapi dengan menggunakan biologisnya ini adalah mikrobiologi gitu ya. Karena tadi ternyata kalau bioterorisme itu 3 kali lebih besar pembunuhan massalnya dibandingkan dengan peluru gitu. Dan itu yang dimanfaatkan. Mungkin nanti itu akan menjadi topik tersendiri, di lain waktu saya akan bahas terkait bioterorisme. Balik lagi, nah pengetahuan bahwa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit, ilmuwan lebih memusatkan perhatian pada cara pencegahan dan perlakuannya. Ya, jadi dari situlah dasarnya peneliti tuh terus mengkaji gimana caranya untuk menanggulanginya. Nah, cara menanggulanginya dengan apa nih? Penelitian atau penemuan-penemuan berikutnya. Penanggulangan yang pertama yaitu dengan menemukan antiseptik gitu ya. Jadi antiseptik, septik di sini artinya adalah efek toksik dari mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi yang pertama yaitu Oliver Weldon Holmes di abad 18 yaitu 1809 sampai 1894. Ini Holmes ini dia seorang dokter Amerika. Dia menekankan bahwa penyakit demam pada wanita ini bersifat menular. Jadi kata Holmes ini dia baru ngomongnya, oh kalau kita demam itu bisa menularkan ke orang lain. Kemudian Ignaz Philipp Semmelweis gitu ya, si Philipp ini menemukan penggunaan klorin sebagai disinfektan bagi tangan dokter. Jadi ya, nah baru Joseph Lister di tahun 1860, seorang ahli bedah di Inggris, ini beda ya, yang satu Amerika, yang satu itu Philips di Hungaria, kemudian Lister ini di Inggris gitu ya, beda negara. Si Lister ini menemukan bahwa asam karbol atau phenol ini dapat digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, artinya sama ya, disinfektan juga atau antiseptik. Nah, Lister menggunakan larutan ini untuk meredam alat-alat bedah dan menyemprot ruangan operasi. Jadi asal muasalnya ada namanya antiseptik dan disinfektan. Kemudian yang ke-10 tahapnya adalah pencegahannya dengan, kalau yang tadi antiseptik atau disinfektan, tahap selanjutnya adalah imunisasi yaitu atau vaksinasi. Imunisasi atau vaksinasi itu sama saja ya. Jadi teman-teman kalau ada istilah itu nggak usah pusing, sama lah imunisasi dan vaksinasi itu 11-12 gitu. Dan ini untuk imunisasi ini masih berhubungan dengan Pasteur. Jadi Pasteur menemukan bahwa bakteri dapat kehilangan virulensinya. Virulensi atau kemampuan untuk menimbulkan penyakit setelah dibiarkan tumbuh dan menjadi tua. Jadi semakin tua itu kadang energinya semakin kecil. Nah sama bakteri pun gitu. Kalau tadi awalnya ganas, jadi mikroba walaupun awalnya ganas gitu ya, lama-kelamaan dia jadi turun keganasannya, tapi tidak jadi hilang, hanya turun saja. Nah, bakteri yang teratenuasi atau yang kurang virulen ini masih dapat merangsang inangnya untuk membentuk antibodi yang merupakan substansi pelindung oleh inang gitu ya. Jadi balik lagi tadi di awal saya mengungkapkan, jadi bakteri kalau semakin lama dia akan makin turun keganasannya, tapi dia tidak hilang. Walaupun dia lemah, dia tetap masih bisa memberikan efek menimbulkan antibodi untuk inangnya. Nah, karena dasar inilah kita sebut sebagai imunisasi atau vaksinasi ini berjalan. Teori lebih jelasnya ini hasil percobaan Pasteur
Jadi Pasteur itu masih semangat untuk meneliti. Yang tadi sudah sampai ulat sutra gitu ya, kita tahu penyakit pada hewan. Nah sekarang dia mulai meneliti konsep imunisasi. Jadi penelitian dari Pasteur ini dia pakainya ayam sekarang. Jadi si Pasteur dia punya biakan murni bakteri kolera waktu itu. Jadi bakterinya beda ya. Bakterinya itu menggunakan bakteri yang namanya kolera. Koleranya ini sudah umur 8 minggu. Jadi 8 minggu ini bagi bakteri itu bakteri sudah tua, artinya bukan bakteri muda ya. 8 minggu tuh bakteri tua gitu ya. Kemudian bakteri yang 8 minggu ini diinokulasikan ke dalam ayam gitu ya. Karena bakterinya sudah tua gitu ya, dia tidak menimbulkan penyakit gitu. Jadi si ayamnya ini tetap sehat. Oke, pertama satu itu ya, kita pakai satu ayam. Pakai bakteri yang 8 minggu yang sudah tua dan ayamnya sehat. Itu kasus pertama. Kemudian kasus kedua si Pasteur ini punya bakteri yang masih muda, artinya bakteri yang baru nih, yang fresh, segar. Kemudian kolera yang masih segar, biakan itu dimasukkan ke dalam ayam juga. Nah, ke dalam 2 ayam. Jadi ada bakteri yang kedua yang masih segar dimasukkan ke dalam 2 ayam. Ayam yang pertama yaitu ayam yang tadi di kasus pertama itu. Ayam di kasus pertama yang masih sehat. Kemudian ayam yang kedua ini ayam yang sehat, yang tidak dimasukkan apapun sebelumnya. Jadi ada 2 ayam, ayam yang udah terisi bakteri tua sama ayam yang belum terisi. Dimasukkan keduanya bakteri yang masih fresh atau masih muda. Setelah ditunggu beberapa lama, ternyata yang mati yang mana? Yang mati itu adalah ayam yang masih kosong. Maksudnya ayam yang tidak ditumbuhkan bakteri tua tadi. Jadi ayamnya tadinya dua-duanya sehat, kemudian lama-kelamaan yang mati adalah ayam yang kosong tadi. Nah, ayam yang sebelumnya itu ternyata tetap hidup. Jadi kan penasaran nih, berarti ada sesuatu yang membedakan di kedua ayam ini walaupun awalnya keduanya sehat gitu. Apa sih sesuatunya? Ternyata diteliti lebih lanjut oleh Pasteur. Ternyata ayam yang mati itu dia belum membentuk antibodi. Jadi nggak ada antibodi. Sedangkan ayam yang kedua ini dia ada senyawa tertentu gitu ya. Senyawanya itu disebut dengan antibodi. Jadi ayam yang kedua ini punya antibodi, ayam yang pertama ini tidak punya antibodi. Jadi ayam yang pertama ini tadi yang kosong. Nah, otomatis diteliti sama si Pasteur ini selanjutnya, antibodi dari mana ya ternyata terbentuknya. Diteliti lebih lanjut, ternyata antibodi itu berasal dari pertama kali itu si ayam ini yang disuntikan bakteri kolera yang 8 minggu tadi. Bakteri kolera yang sudah tua itu walaupun dia itu tidak menimbulkan infeksi, tapi ternyata efeknya dia membentuk antibodi. Nah, teori inilah yang dipakai sampai hari ini untuk proses vaksinasi atau imunisasi gitu ya. Jadi itu konsep imunisasi dalam kajian ilmiahnya, berawal dari Pasteur. Kemudian lanjut terkait imunisasi, Pasteur adalah seorang ahli kimia, bukan dokter, dan Pasteur tidak biasa memperlakukan manusia. Jadi Pasteur ini memang seorang peneliti tapi bukan dokter ya. Kalau kita sebut dokter biasanya dokter manusia gitu, dan si Pasteur tidak menangani manusia. Nah, tapi pada abad ke-18, terutama Juli 1885, seorang anak laki-laki bernama Joseph Meister digigit oleh serigala, gitu ya. Ini ada kasus nih, seorang laki-laki kecil digigit oleh serigala. Karena tahu, masyarakat atau keluarganya tahu kalau Pasteur ini orang yang pintar gitu ya, orang yang ahli, dia minta tolong Pasteur gitu, minta tolong ke Pasteur untuk menginokulasikan anak itu, artinya untuk menangani anak itu yang terkena serigala. Kita tahu gitu ya, karena ada bakteri tertentu yang sebut kita sebagai rabies gitu ya.